wudhu, terus saya ke Masjidil Haram atau ke Mekah itu kan saya sholat di depan pintu Ka'bah, karena katanya kalau kita sholat di depan pintu Ka'bah, apa yang menjadi keinginan kita itu akan dikabulkan. Pokoknya udahlah, nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Mungkin teman-teman di luar sana yang menerima Tuhan Yesus pasti akan mengalami gejolak di hati yang luar biasa. Pokoknya kebingungan, emosi, ada semua di dalam ini. Benar nggak sih? Atau saya nanti memang benar-benar saya musyrik, menduakan Allah, bisa saya itu boleh dibunuh sama keluarga saya? Atau benar nggak sih nanti benar-benar saya ini menjadi kafir? Benar nggak sih apa yang saya pilih ini benar apa salah? Benar nggak sih Kristen ini? Benar nggak sih Yesus ini? Gitu loh. Waktu itu saya nggak diinjilin, terus tiba-tiba ada orang injilin saya, Kristen Bogono. Nggak ada satupun. Mau haji atau umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu seperti kita umroh atau seperti kita haji bersama Rasulullah gitu. Jadi saat kita umroh di bulan Ramadan, di bulan puasa, pahalanya itu seperti kita berhaji bersama Rasulullah. Paham ya teman-teman ya? Nah, saya merasa senang dong. Siapa loh gitu suri tuladan loh Nabi Muhammad SAW kan logikanya gitu. Saya semangat bacalah baik Allah, terus kita mandi, terus itu segala macam kan. Kita tuh muterin Ka'bah itu kan. Nah, sesudah itu saya masih biasa gitu loh, masih biasa sambil muterin Ka'bah kan 7 kali itu sambil labbaik Allah. Tetapi saya nggak bisa mencium Hajar Aswad karena banyak orang. Kata bos saya, nggak apa-apa nggak nyium Hajar Aswad, tetapi kalau pas di pintu itu teman-teman, pas itu ada tandanya ya, setelah kita mau udah muter, itu sampai mau muter lagi itu ada tandanya di depan Hajar Aswad itu. Di depan pintu Ka'bah itu, di situ ada makam Ibrahim. Nah, antara makan dan makam itu beda ya. Nah, di situ ada makan atau bekas kaki Ibrahim gitu kan. Di situ ada kan di kaca gitu kan. Nah, di situ cukup kita ngacungin tangan gini aja. Udah katanya sama aja gitu kan. Saya pokoknya seneng banget lah ya bisa umroh ya, yang seharusnya itu puluhan juta, tapi saya udah di sana dengan senang hati. Bahkan saya nginep di samping apa namanya di hotel dekat Mekah itu, apa dekat Masjidil Haram itu. Saya sudah gitu, terus saya sholat di depan pintu Ka'bah, karena katanya kalau kita sholat di depan pintu Ka'bah, apa yang menjadi keinginan kita itu akan dikabulkan gitu. Nah, sudah gitu teman-teman, saya biasa, belum masih biasa. Malam saya kembali ke apa namanya? Malam saya kembali ke hotel, ya teman-teman. Saya malam kembali ke hotel, saya dibilang tidur, nggak tidur. Tetapi merem, tapi saya nggak tidur, tetapi saya mendengar orang jalan, apa itu dengar apa ya, kalau orang Jawa bilang itu tidur ayam-ayaman ya, setengah tidur gitu ya teman-teman. Sudah gitu tiba-tiba itu saya itu didatangin seorang laki-laki ya, berambutnya itu sebahu, dia pakai jubah, tapi saya nggak lihat wajahnya ya, tapi tangan sininya tuh bolong teman-teman. Saya diginiin gitu, merinding saja. Yang saya rasain, walaupun itu cuma digituin, perasaan saya dulu nggak tahu istilah damai sejahtera sukacita itu, saya nggak tahu ya. Taunya itu perasaan damai banget. Pokoknya saya merasakan nyaman banget, pokoknya perasaan nyaman banget, karena waktu itu saya belum bisa bilang damai sukacita itu, saya nggak tahu. Saya tanya pokoknya nyaman banget. Nah, sunah sholat di depan pintu Ka'bah gitu kan. Saya lagi sholat teman-teman. Setelah saya sholat waktu itu doa saya begini, ya Allah, saya kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman. Tahu nggak teman-teman, saya nggak tahu laki-laki yang bikin nyaman itu siapa loh. Tapi saya itu malah bilang gitu, ya Allah, pertemukan lagi saya sama laki-laki, saya kepengen ketemu lagi sama laki-laki itu yang bikin saya nyaman. Saya bilang gitu. Nah, setelah itu teman-teman, saya masih melakukan ibadah umroh, singkat kata sampai 7 kali. Ya kan? Saya umroh sampai 7 kali karena saya di Timur Tengah cukup lumayan lama ya waktu itu. Nah,
Setelah saya melakukan singkat kata saya balik ke Indo, tetapi saya itu merindukan sosok yang bikin nyaman itu, gitu loh. Itu siapa, gitu loh. Sehingga di situ itu saya semakin merasa pengen jadi orang Kristen, gitu loh. Saya nggak tahu, tetapi saya selama bertahun-tahun merindukan laki-laki yang bikin saya nyaman saat saya di Mekah itu. Suatu ketika saya mengalami hal yang sama, ya kan? Laki-laki itu hadir lagi ke saya dan melakukan hal yang sama, mengelus rambut saya. Ini laki-laki siapa gitu loh. Tapi perasaan nyaman itu sama seperti yang pertama kali dia datang ke saya. Padahal itu udah lama loh ya. Tapi perasaan itu nggak bisa hilang gitu loh. Perasaan nyaman, seberat apapun beban kita berasa, lega gitu loh. Siapa laki-laki itu? Saya merasa, wow, siapa ini laki-laki gitu kan. Tetapi saya nggak tahu feeling atau apa ya bilangnya ya. Saya tuh berasa kepengen jadi orang Kristen. Sempat saya lagi tongkrong di Singapura kan, off day gitu kan. Saya bilangin sama teman gue, Cung, gue pengen jadi orang Kristen. Mau menurut lu gimana? Lu gila ya gitu. Gue digituin teman-teman. Lu gila. Jangan lu musyrik. Jangan lu kafir. Lu bisa dibunuh, lu nggak boleh lu. Gue digituin. Enggak, bercanda. Saya masih gitu. Tetapi perasaan itu semakin pengen mencari kekristenan itu seperti apa, pengen mengerti Kristen itu seperti apa. Pokoknya saya itu di Singapura itu udah mulai kepengen, gue pengen jadi Kristen nih gitu loh. Tapi belum waktu Tuhan kan. Kalau apologet ngomong mengenai keyakinan saya yang dulu, jujur saya sakit hati gitu. Saya berantem sama suami saya, selalu berantem. Dulu saya kalau sama si Rusli Lubis itu kan, dia bilang, gitu, benci banget, jujur aja. Terus sama TR itu kan, tanpa Ragi itu kan, dia kalau itu kan saya benci banget. Waktu itu suami saya suka kan. Nah, tapi saya merasa benci banget gitu loh teman-teman. Gue merasa dihina gitu loh, kayak jadi orang di luar sana yang bilang menista atau apa ya saya memahamin gitu loh. Saya merasa kesel gitu. Saya berantem sama suami saya, debat sama suami saya. Hingga suatu ketika saya dimimpiin laki-laki itu lagi. Nah, tetapi laki-laki itu mimpi bukan mengelus kepala saya lagi, tetapi menuntun tangan saya dibawa ke tempat yang indah banget. Abang, boleh nggak Septi pindah agama? Boleh nggak Septi jadi orang Kristen? Kalau bapak-bapak sekalian nih, teman-teman sekalian, suami istri kita satu keyakinan sama kita pasti senang dong. Suami saya mah beda, teman-teman. Gue didiemin. Saya didiemin satu minggu nggak ditanyain. Jangan main-main lo sama agama. Pokoknya intinya saya didiemin. Orang kemarin aja saya debat sama dia masalah keyakinan. Kalau dia dengerin YouTube saya tersinggung, ya kan aku debat sama suami. Lah kok sekarang saya mau jadi orang Kristen, mungkin suami saya pikir ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Mungkin ya pikiran dia, saya juga nggak tahu ya pemikirannya dia seperti apa. Saya penasaran dengan kekristenan. Saya dulu nggak mudeng download di Play Store itu Alkitab. Itu saya dulu nggak mudeng, nggak paham. Mungkin teman-teman murtadin di luar sana awalnya juga nggak akan tahu. Kita terbuka, selubung itu terbuka setelah kita menerima Tuhan Yesus. Saya rasa sama juga seperti saya. Nah, setiap suami saya pergi, teman-teman, saya baca Alkitab. Apapun, nggak baca dari awal hingga akhir, nggak. Saya pokoknya cari, asal gue cari gitu. Karena penasaran kan. Sebelum suami saya datang, Alkitab. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apa mau dikata bagaimana Tuhan Yesus bekerja? Tuhan bekerja saudara-saudara sampai ke Mekah. Mereka yang sedang umroh sekalipun Tuhan mendatangi mereka saat mereka sedang menjalankan perintah agama mereka. Ini mengejutkan kita saudara-saudara.
ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, siapakah Yesus itu? Bagaimana mungkin dia ada di segala tempat? Dia ada di rumah sakit, dia ada di jalan-jalan, dia ada di tempat-tempat mewah, dia ada di tempat-tempat kumuh, dia ada di segala tempat. Alkitab mengatakan bahwa Yesus, Tuhan Allah kita, memenuhi jagat raya ini. Tidak ada satu mili pun di jagat raya ini yang dimana tidak ada Yesus di dalamnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan dari pesaksi yang saudara sudah dengarkan cuplikan tadi videonya, itu sangat mengejutkan kita. Ketika dia berada di Masjidil Arham di Mekah, bagaimana kemudian dia bisa didatangi oleh Yesus, saudara-saudara, dan membuat dia merasa damai sejahtera. Tentu saudara ingin mengetahui kisah selengkapnya. Mungkin saudara pernah menonton video ini dalam versi lain, namun ini adalah pesaksi yang bersaksi dalam kesaksian yang berbeda. Kami berdoa kiranya kesaksian ini menjadi berkat tersendiri bagi saudara. Kami mengajak saudara untuk mengikuti acara ini selanjutnya, kesaksian ini sepenuhnya. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengikuti kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Teman-teman semua yang ada di room maupun yang ada di live chat di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan saya. Nama saya Siti Amanah. Tetapi setelah dibaptis nama saya Deborah ya. Mungkin teman-teman juga sudah nggak asing ya dengan nama Deborah yang selalu ada di layar YouTube. Agak sombong dikit nih ceritanya. Oke, saya akan menyaksikan ya, menceritakan ya. Kalau saya bilang menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin sampai pagi kita nggak akan pernah selesai ya. Jadi saya akan menceritakan dikit beberapa ya teman-teman ya, bagaimana saya kok bisa mengenal Tuhan Yesus, itu prosesnya seperti apa, kayak apa, dan bagaimana ya teman-teman. Saya dulu nggak ada berpikir untuk saya menjadi seorang Kristen. Karena bagi saya dulu juga waktu saya di Muslim juga, keluarga saya juga jangan dekat-dekat sama orang Kristen gitu. Dan saya pun tidak punya teman satupun orang Kristen gitu loh. Dan ya, tetapi bukan saya berarti saya membenci Kristen, bukan ya, karena keluarga kami juga waktu itu juga baik juga gitu ya. Di tempat kami juga nggak ada istilah bilang ini nggak baik, itu nggak baik, gitu enggak. Nah, tetapi saya tidak ada terlintas sedikit pun kalau saya mau menjadi atau sekarang ini menjadi orang Kristen atau percaya Tuhan Yesus atau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Saya nggak menyangka gitu. Nah, di saat saya sekolah, kehidupan saya biasa aja, normal seperti teman-teman yang lainnya, waktunya sholat-sholat, waktunya pulang-pulang, waktunya ibadah ya ibadah gitu ya, sampai suatu ketika saya itu mau dipondokin di salah satu tempat kami gitu ya, agak jauhan. Nah, saya nggak mau gitu loh, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau mondok gitu kan, saya nggak mau udah di pesantren gitu ya. Nah, akhirnya saya mendingan saya kerja karena mama saya waktu itu juga di Timur Tengah ya. Nah, mendingan saya ke Timur Tengah aja. Tetapi saya ke Timur Tengah waktu itu dikarenakan memang karena saya nggak mau di pondok pesantren gitu. Karena kan di tempat saya itu pondok pesantren itu sungguh luar biasa ya, karena kebetulan saya ini orang Demak ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, Demak itu kota wali, bagaimana pesantren di sana gitu. Nah, kebetulan keluarga saya ya cukup mengerti, cukup itulah ya mengenai agama gitu kan, mengenai keislaman gitu. Mungkin saya nggak bisa sebutkan detail keluarga saya, tetapi saya orang Demak ya teman-teman. Nah, sudah gitu teman-teman, saya itu ya sudahlah, saya mau pergi ke luar negeri. Gitu aja, saya daripada di pondok pesantrenin, saya mendingan ke luar negeri gitu. Nah, waktu itu teman-teman, saya di sana itu masih biasa, saya waktunya sholat ya sholat gitu, nggak ada pemikiran lainnya itu nggak ada teman-teman.
hingga suatu ketika saya itu mendapat customer itu di sana di Timur Tengah ya teman-teman, itu nggak ada ya belajar nulis huruf kapital atau apa, sedangkan kalau kita mau pergi ke luar negeri itu harus ngisi boarding pass atau apa, itu kan harus menggunakan huruf kapital. Nah, di situ saya itu diambil seorang majikan namanya Ahmad. Dia bilang, kamu bisa kan nulis apa namanya, ngomongnya nulis Inggris gitu kan. Aku bilang bisa gitu kan. Nah, ya udah, nah kerjaan saya itu seperti itu. Dan orang sana perempuan itu walaupun nginep di hotel tidak boleh ngomong sama laki-laki. Yang pokoknya ke Bekala, atau maksudnya Bekala itu ke toko lah ya, minimarket, supermarket gitu, harus nggak boleh ngomong. Yang boleh ngomong itu kayak kami atau suaminya gitu. Nah, akhirnya karena di sana perempuan tidak boleh ngomong, akhirnya kan yang ngomong saya. Kalau ke Bekala, maksud saya ke minimarket atau kemana-mana, atau mau masuk ke hotel ngambil kunci atau ngurus apa, mau pergi, karena kebetulan majikan saya itu sering pergi. Nah, itu saya gitu loh. Nah, pada suatu hari itu liburan lah di Timur Tengah itu, kalau itu bisa 3 bulan. Karena kami waktu itu kan tinggal di Al-Ghasim, karena keluarga dari majikan perempuan itu di Ghasim, di Riyadh itu pun ada. Nah, kita ke Mekah gitu loh. Nah, kita ke Mekah, sepanjang jalan itu kita disuruh membaca labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lakal labaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarika lak, gitu kan. Aku datang memenuhi panggilanmu, kan gitu kan, untuk ke rumahmu itu kan panggilannya. Nah, udah gitu kita baca kayak gitu ya. Saya jujur aja ya teman-teman, waktu itu saya merasa senang dong, happy dong bisa ke Mekah, sedangkan di Indonesia mau ke sana aja, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah aja, bisa lihat Hajar Aswad aja, butuh biaya puluhan juta, dan itu pun tidak bisa langsung, harus nunggu gitu loh. Sedangkan saya bisa ke sana dengan gampang, kenapa tidak merasa bangga ya waktu itu? Saya bangga banget, berarti saya udah melakukan rukun iman yang kelima kan, walaupun tidak haji ya, umroh ya. Nah, karena majikan saya bilang gini, apa, kalau kamu apa namanya, rukun Islam ya tadi ya saya bilang ya, kalau kamu apa namanya, mau haji atau umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu seperti kita umroh atau seperti kita haji bersama Rasulullah gitu. Jadi saat kita umroh di bulan Ramadan, di bulan puasa, pahalanya itu seperti kita berhaji bersama Rasulullah. Paham ya teman-teman ya? Nah, saya merasa senang dong. Siapa loh gitu suri tuladan loh, Nabi Muhammad SAW kan, logikanya gitu. Saya semangat, bacalah baik Allah, terus kita mandi, terus itu segala macam kan. Kita tuh muterin Ka'bah itu kan. Nah, sesudah itu saya masih biasa gitu loh, masih biasa sambil muterin Ka'bah kan 7 kali itu sambil labbaik Allah. Tetapi saya nggak bisa mencium Hajar Aswad karena banyak orang. Kata bos saya, nggak apa-apa nggak nyium Hajar Aswad, tetapi kalau pas di pintu itu teman-teman, pas itu ada tandanya ya, setelah kita mau udah muter itu sampai mau muter lagi itu ada tandanya di depan Hajar Aswad itu, di depan pintu Ka'bah itu, di situ ada makam Ibrahim. Nah, antara makan dan makam itu beda ya. Nah, di situ ada makan atau bekas kaki Ibrahim gitu kan. Di situ ada kan di kaca gitu kan. Nah, di situ cukup kita ngacungin tangan gini aja. Udah katanya sama aja gitu kan. Saya pokoknya seneng banget lah ya bisa umroh ya, yang seharusnya itu puluhan juta, tapi saya udah di sana dengan senang hati. Bahkan saya nginep di samping apa namanya, di hotel deket Mekah itu, apa, deket Masjidil Haram itu. Saya sudah gitu, terus saya sholat di depan pintu Ka'bah, karena katanya kalau kita sholat di depan pintu Ka'bah, apa yang menjadi keinginan kita itu akan dikabulkan gitu. Nah, sudah gitu teman-teman, saya biasa, belum masih biasa. Malam saya kembali ke apa namanya, malam saya kembali ke hotel ya teman-teman. Saya malam kembali ke hotel,
saya dibilang tidur, nggak tidur. Tetapi merem, tapi saya nggak tidur, tetapi saya mendengar orang jalan, apa itu dengar apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu tidur ayam-ayaman ya, setengah tidur gitu ya teman-teman. Sudah gitu tiba-tiba itu saya itu didatangin seorang laki-laki ya, berambutnya itu sebahu, dia pakai jubah, tapi saya nggak lihat wajahnya ya, tapi tangan sininya tuh bolong teman-teman. Saya diginiin, itu merinding saja. Yang saya rasain, walaupun itu cuma digituin, perasaan saya dulu nggak tahu istilah damai, sejahtera, sukacita itu saya nggak tahu ya. Taunya itu perasaan damai banget. Pokoknya saya merasakan nyaman banget, pokoknya perasaan nyaman banget, karena waktu itu saya belum bisa bilang damai sukacita itu saya nggak tahu, saya tanya pokoknya nyaman banget. Nah, pagi subuh itu saya setelah wudhu, terus saya ke Masjidil Haram atau ke Mekah, itu kan jalan kaki paling 10 menit ya, sampai aku masuk dari King Abdul Aziz atau pintu utama ya. Saya masuk dalam, terus karena Ka'bah posisinya itu di tengah-tengah, diuterin Masjidil Haram kan. Nah, untuk jalan ke sana itu butuh waktu kan. Nah, di sana kan banyaklah ya orang-orang beres-beres atau apa gitu minta ini. Tapi saya nggak peduli. Saya itu malah langsung sampai sana kan, memang harus sunnah itu dilakukan mendapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah, sunnah sholat di depan pintu Ka'bah gitu kan. Saya lagi sholat teman-teman. Setelah saya sholat, waktu itu doa saya begini. Ya Allah, saya bahasa Indonesia karena saya orang Jawa ya waktu itu. Ya Allah, saya kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman. Tahu nggak teman-teman, saya nggak tahu laki-laki yang bikin nyaman itu siapa loh. Tapi saya itu malah bilang gitu, ya Allah, pertemukan lagi saya sama laki-laki, saya kepengen ketemu lagi sama laki-laki itu yang bikin saya nyaman. Saya bilang gitu. Nah, setelah itu teman-teman, saya masih melakukan ibadah umroh, singkat kata sampai 7 kali. Ya kan? Saya umroh sampai 7 kali karena saya di Timur Tengah cukup lumayan lama ya waktu itu. Nah, setelah saya melakukan singkat kata saya balik ke Indo, tetapi saya itu merindukan sosok yang bikin nyaman itu, gitu. Itu siapa, gitu. Singkat kata saya tetap ke Indonesia, saya nggak tahu laki-laki yang bikin saya nyaman itu siapa, saya juga nggak tahu, tetapi aku selalu merindukan itu. Nah, sudah gitu saya nikah. Nah, nikah kebetulan mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT. Saya aja menyusuin anak saya di ranjang, ditarik sampai jatuh. Untung bayi saya nggak jatuh. Saya nggak tahan dengan suami saya yang seperti itu. Akhirnya saya tinggalin dia, kami bercerai, kami tinggalinlah, saya pergi untuk kerja di Jakarta. Nah, kebetulan saya kerja di sebuah perusahaan di Jakarta, dan kebetulan dia agensi untuk ke Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura. Nah, di situ saya bekerja di situ, dan tiba-tiba ada orang Yaman yang belum bisa berbahasa Melayu tetapi dia mempunyai bisnis di Singapura, terutama di tempatnya di Marina Bay. Mungkin teman-teman nggak asing lah ya, Marina Bay Singapura. Nah, karena saya pernah di Timur Tengah, otomatis saya bisa dong berbahasa Arab. Bahasa Melayu walaupun beda dengan bahasa Indonesia, tetapi kita pasti bisa paham, bisa mengucapkan kan teman-teman. Nah, akhirnya menurut saya kenapa tidak saya ambil, daripada saya kerja di Jakarta gaji UMR, ke anak saya masih kecil-kecil ya kan, karena anak saya yang paling kecil itu saya tinggalkan itu umur setahun teman-teman, yang kedua itu yang pertama baru umur 3 tahun 4 tahunan lah, 3 tahun, yang kedua umur setahun. Nah, saya butuh biaya. Saat saya mau ninggalin, saya waktu itu nyusuin, kalau tiba-tiba dilepas ya mungkin teman-teman ibu-ibu di luar sana paham lah, nyusuin terus dilepas rasa sakitnya kayak apa.
saya perjuangkan waktu itu karena suami saya memang KDRT dan tidak ada tanggung jawab. Nah, setelah itu ini ada kebetulan bagus juga di Singapura, gaji di atas 6 juta kan waktu itu, kan 7 juta ke atas kan waktu itu kan. Nah, ya udah, kenapa tidak saya ambil aja kan gitu kan. Saya ambil, kerjalah saya di Singapura. Tetapi saya itu karena di Singapura kan bebas ya, agamamu gitu kan, nggak peduli lu Islam, lu Kristen, lu Buddha, lu Hindu, bodoh amat kan gitu ya. Di situ itu saya semakin merasa pengen jadi orang Kristen gitu loh. Saya nggak tahu, tetapi saya selama bertahun-tahun merindukan laki-laki yang bikin saya nyaman saat saya di Mekah itu. Suatu ketika saya mengalami hal yang sama, ya kan? Laki-laki itu hadir lagi ke saya dan melakukan hal yang sama, mengelus rambut saya. Ini laki-laki siapa gitu loh. Tapi perasaan nyaman itu sama seperti yang pertama kali dia datang ke saya. Padahal itu udah lama loh ya. Tapi perasaan itu nggak bisa hilang gitu loh. Perasaan nyaman, seberat apapun beban kita berasa, oh lega gitu loh. Siapa laki-laki itu, saya merasa, wow siapa ini laki-laki gitu kan. Tetapi saya nggak tahu feeling atau apa ya bilangnya ya. Saya tuh berasa kepengen jadi orang Kristen. Sempat saya lagi tongkrong di Singapura kan, off day gitu kan. Saya bilangin sama teman gue, Cung, gue pengen jadi orang Kristen. Oh, mau, menurut lu gimana? Lu gila ya gitu. Gue digituin teman-teman. Lu gila. Jangan lu musyrik. Jangan lu kafir, lu bisa dibunuh, lu nggak boleh lu, gue digituin. Enggak, bercanda, saya masih gitu. Tetapi perasaan itu semakin pengen mencari kekristenan itu seperti apa, pengen mengerti Kristen itu seperti apa. Pokoknya saya itu di Singapura itu udah mulai kepengen, gue pengen jadi Kristen nih gitu loh. Tapi belum waktu Tuhan kan. Singkat cerita saya ke Indonesia, saya ketemu dengan seorang laki-laki, kebetulan laki-laki itu orang Batak. Nah, saya menikah, tetapi nggak semudah itu teman-teman. Kita waktu itu saya juga semakin penasaran. Suami saya saat bilang, suami saya dulu sering dengerin YouTube Kristen, apologet atau apa. Gue sakit hati teman-teman, jujur saya sakit hati kalau apologet ngomong mengenai keyakinan saya yang dulu. Jujur saya sakit hati gitu. Saya berantem sama suami saya, selalu berantem. Dulu saya kalau sama si Rusli Lubis itu kan, wah dia bilang gitu, benci banget jujur aja. Terus sama TR itu kan, tanpa ragi itu kan, dia kalau itu kan saya benci banget. Waktu itu suami saya suka kan. Nah tapi saya merasa benci banget gitu loh teman-teman. Gue merasa dihina gitu loh, kayak jadi orang di luar sana yang bilang menista atau apa ya saya memahamin gitu loh. Saya merasa kesel gitu. Saya berantem sama suami saya, debat sama suami saya. Hingga suatu ketika saya dimimpiin laki-laki itu lagi. Nah, tetapi laki-laki itu mimpi bukan mengelus kepala saya lagi, tetapi menuntun tangan saya dibawa ke tempat yang indah banget, sangat indah, hijau, pokoknya indah banget. Saya nggak bisa, pokoknya indah banget tempat itu. Dia bilang ini Bethlehem. Aku bilang, apa itu Bethlehem? Saya tanya ke suami saya, karena saya kan nggak tahu Bethlehem itu apa ya teman-teman. Nah, saya tanya, Bang, Bethlehem itu apa? Oh, Bethlehem itu di sana di Israel begini. Di sana juga ada tembok ratapan. Gue merasa suami saya halu gitu loh. Saya merasa masa sih gitu kan, kayak saya merasa halu lah. Saya nggak tahu kan seperti itu. Perasaan di sini sangat bergejolak teman-teman. Hingga suatu hari saya bilang begini sama suami saya, Abang, suami saya manggil saya dengan sebutan Septi ya. Abang, boleh nggak Septi pindah agama? Boleh nggak Septi jadi orang Kristen? Kalau bapak-bapak sekalian nih, teman-teman sekalian, suami istri kita satu keyakinan sama kita, pasti senang dong. Suami saya mah beda teman-teman. Gue didiemin. Saya didiemin satu minggu nggak ditanyain. Jangan main-main lo sama
Enggak mah, pokoknya intinya saya didiemin. Orang kemarin aja saya debat sama dia masalah keyakinan, kalau dia dengerin YouTube saya tersinggung, ya kan, aku debat sama suami. Lah kok sekarang saya mau jadi orang Kristen, mungkin suami saya pikir ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Mungkin ya pikiran dia, saya juga nggak tahu ya pemikirannya dia seperti apa. Saya didiemin 1 minggu. Tetapi saya nggak peduli, saya semakin mencari. Jujur aja, di tempat kami, kami kan waktu itu punya usaha ya. Di tempat meja kantor kami itu ada Alkitab. Suami saya selalu taruh di situ. Sampai bulukan pun Alkitab itu nggak pernah saya bersihin. Saya bisa membersihin buku apa lain-lainnya, tetapi Alkitab nggak mau saya bersihin. Tapi bodoh amat lah. Tetapi setelah saya didatangin sering itu, saya penasaran dengan kekristenan. Saya dulu nggak mudeng download di Play Store itu Alkitab. Itu saya dulu nggak mudeng, nggak paham. Mungkin teman-teman murtadin di luar sana awalnya juga nggak akan tahu. Kita terbuka, selubung itu terbuka setelah kita menerima Tuhan Yesus. Saya rasa sama juga seperti saya. Nah, setiap suami saya pergi, teman-teman, saya baca Alkitab. Apapun, nggak baca dari awal hingga akhir, nggak. Saya pokoknya cari, asal gue cari gitu. Karena penasaran kan. Sebelum suami saya datang, Alkitab itu saya balikin lagi. Saya jujur aja, gue gengsi dong kalau ketahuan suami saya baca Alkitab. Secara kemarin aja saya selalu dibatin. Udah, tapi saya semakin penasaran. Tahu nggak, mungkin gimana rasanya jiwa ini, rasa ini, keyakinan yang selama 32 tahun saya terima dari saya dalam perut hingga saya umur 32 tahun. Itu saya terima, teman-teman. Kok tiba-tiba tergoncang. Gejolak di hati itu sakit, tetapi nggak berdarah. Sakit, tetapi bingung saya ngucapinnya, gitu loh. Maksudnya di sini itu bergejolak luar biasa, gitu. Karena saya menerima Tuhan Yesus itu, saya dibaptis itu tahun 2020 ya teman-teman. Sebenarnya saya masih baru gitu. Nah, saya itu di sini itu perasaan saya ini bergejolak banget, teman-teman. Pokoknya udahlah, nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Mungkin teman-teman di luar sana yang menerima Tuhan Yesus pasti akan mengalami gejolak di hati yang luar biasa. Pokoknya kebingungan, emosi, ada semua di dalam ini. Benar nggak sih? Atau saya nanti memang benar-benar saya musyrik, menduakan Allah, bisa saya itu boleh dibunuh sama keluarga saya? Atau benar nggak sih nanti benar-benar saya ini menjadi kafir? Benar nggak sih apa yang saya pilih ini benar apa salah? Benar nggak sih Kristen ini? Benar nggak sih Yesus ini? Gitu loh. Waktu itu saya nggak diinjilin, terus tiba-tiba ada orang injilin saya, Kristen Bogono, nggak ada satupun. Hingga suatu ketika tetangga saya waktu itu orang Nias. Sebelum saya ketemu orang Nias dulu, saya punya teman dulu orang Batak juga. Saya bilang, saya ke gereja yuk, saya pengen ke gereja. Hayu, tetapi tidak pernah berangkat setiap hari Minggu. Ada aja alasannya. Tetapi saya tuh pengen banget ke gereja. Saya nggak tahu perasaan itu bagaimana, saya nggak tahu gejolak di sini itu sangat luar biasa ya, kayak emosi apa ya yang saya bilang ya, saya nggak bisa ngomong ya. Gejolak yang sangat luar biasa di dalam sini, teman-teman. Saya ngomong, teman, hayo ke gereja, hayu, tetapi nggak pernah berangkat. Hingga saya ketemu sama orang Nias, saya bilang, tante, boleh nggak aku ikut ke gereja? Oh, hayo tante, nggak apa-apa, ikut aja. Kapan tante bisa? Hari Rabu juga kami ada ibadah. Lo bilang, jelas nggak ini orang? Masa iya ibadah hari Rabu? Setahu saya orang Kristen ibadah cuman hari Minggu. Saya nggak tahu apa namanya, ada istilah doa mujizat, ada istilah ibadah humas, ada istilah ibadah apa namanya mujizat atau apa. Itu saya nggak mudeng dong, orang saya nggak tahu kekristenan gitu. Hari Rabu, ini bener nggak ya? Atau jangan-jangan ini sesat kali ya, ibadah masa hari Rabu. Nah, si tante itu, hayo tante, katanya mau ikut ibadah, mau naik motor atau bawa motor sendiri atau naik Grab, ayo barengan. Enggak dulu deh tante, belum siap, alasan saya gitu. Karena saya merasa, nggak jelas ini gitu loh. Masa iya ibadah hari Rabu gitu. Nah, sudah gitu teman-teman.
saya makin penasaran mengenai kekristenan. Sangat pengen banget ke tempat ibadah, pengen banget ke gereja. Pokoknya setiap ada orang Kristen, bagi saya itu, oh, puji Tuhan. Mungkin kalau sekarang bahasanya puji Tuhan nih, ada orang Kristen nih gitu ya. Dulu enggak, saya berusaha untuk deketin, berusaha untuk ngomong, saya itu pengen ke gereja gitu loh. Dulu itu gitu. Dulu ada customer saya nih. Saya kan agensi kan waktu itu kan. Kebetulan ada customer saya nih orang Kristen. Saya seakan-akan saya layanin ekstra. Karena saya pengen tahu gitu loh. Kristen itu bagaimana? Saya itu pengen di gereja gitu loh. Nah, hingga ketemulah seorang ibu-ibu. Ibu itu udah tua. Dia seorang murtadin juga sih sebenarnya. Dia tapi udah sepuh ya. Orang Jawa juga. Nah, ibu-ibu itu pernah ngomong, dia juga menerima Tuhan Yesus setelah beberapa tahun enggak pernikahannya, enggak ada anak, tetapi karena meminta ke Tuhan Yesus akhirnya diberi keturunan. Nah, sekarang dia kan jadi pekerja di gereja kan. Nah, dia jadi full timer. Nah, saya itu ketemu itu, nggak tahu gimana jalannya saya bisa ketemu sama ibu-ibu tua itu yang aku ceritain tadi. Neng, kalau mau ke gereja ya hayu. Seneng dong saya. Ya udah, Bu, saya bilang gitu kan, saya ikut aja gitu kan. Nah, setelah itu gerejanya itu kebetulan itu di gedung paling atas. Kan saya ada trauma ya, ketinggian, kedalaman, kok takut banget. Nanti kamu naik angkot atau naik Grab aja, turun di sini, nanti saya jemput. Saya dijemput lah, udah saya telepon, saya udah di bawah nih, dijemput naik ke atas. Dalam hati, buset, ini gue mau dibawa kemana, tinggi banget gitu kan dalam hati saya. Ya sudahlah, pokoknya ikut aja. Sampailah saya di gereja itu. Nah, saya sebenarnya kan ada 2 gereja kan, seberangan sama seberangan. Saya itu masih bingung. Mungkin kalau sekarang mah saya paham, oh ada GBI Glow, atau ini kan biasa ya. Dulu kok ada kayak gini, aneh deh ini. Tapi bagi saya udahlah, bukan intinya saya mau ke gereja, intinya kan waktu itu gitu. Beneran nih saya dibukain. Saya sampai keluar lift, ternyata pintu gereja, teman-teman. Nah, saya disambut, dimasukin orang itu kan nggak tahu, saya masih ragu-ragu. Saat saya dibukain pintu gereja, ya teman-teman, saat pintu gereja itu dibuka, kaki saya melangkah. Saat itu juga, detik itu juga, air mata saya mengalir. Saya tidak tahu, saya itu nggak mau menangis, tetapi air mata saya itu mengalir sendiri loh. Saya itu nggak mau. Saya itu nggak apa-apa, tapi air mata saya mengalir gitu loh. Saya gimana ya, pokoknya air mata. Di saat puji-pujian, penyembahan, saya nggak peduli orang bersuka cita, bertepuk tangan. Saya kan dulu nggak tahu bersuka cita ya. Pokoknya orang bertepuk tangan, bersorak-sorak. Saya nggak peduli, pokoknya air mata saya mengalir aja, semakin deras air mata saya mengalir. Dan saat waktu itu pendeta, karena saya nggak tahu istilah gembala ya, pendeta itu naik ke mimbar, saya nggak peduli. Pokoknya air mata saya itu ngalir aja. Saya nggak tahu, saya itu udah nggak nangis gitu loh. Pokoknya udahlah, kenapa saya nangis, tapi air mata itu ngalir terus. Air mata tuh ngalir terus, pokoknya nggak tahu. Pokoknya, gitu loh, kayak apa ya, saya memikul beban yang berat, tiba-tiba kayak, lepas plong gitu loh teman-teman. Setelah itu, kalau sudah biasa kan kalau udah selesai ibadah, di akhir ibadah kan pasti gembala atau pekerja kan bilang, siapa yang baru pertama ke gereja? Dengan pede saya angkat tangan. Coba. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa saya angkat tangan gitu. Memang kan aku baru pertama ke gereja ya, saya angkat tangan dong. Dalam hati saya, mampus lah. Aduh, gue nanti diapain ini gitu kan. Ternyata saya ditepuk tanganin, disorak-sorakin, diselamatin, disenengin, pokoknya diselamatin, didoain. Makin saya didoain, saya semakin menjadi air mata saya. Saya semakin nangis. Malah semakin menjadi saya nangisnya itu. Pokoknya saya didoain itu malah semakin menjadi-jadi. Nah, udah gitu, saya bilang, udah kan pulang, saya telepon suami saya. Bang, saya ke gereja loh, gitu kan. Bagus dong, gitu. Nah, si orang tua itu tadi, ibu-ibu tua itu tadi bilang, Neng, kalau kamu mau pulang, nanti aja bareng jemputan, karena di gereja kami kan waktu itu kan menyediakan jemputan yang nggak ada kendaraan, menyediakan angkot. Aku bilang, enggak lah,
Saya mau cepat-cepat pulang karena saya itu pengen ngasih tahu suami saya, kayaknya saya itu seneng banget, kayak saya itu mendapat apa gitu. Nah, saya cepat pulang, saya sampai rumah, saya bilang, Bang, aku ke gereja loh. Bagus dong. Sudah selesai. Nggak ada, wow, selamat. Oh, enggak. Bagus dong. Udah, oh, bagus dong. Udah slow gitu aja. Datar aja. Enggak, oh, apa ya, happy atau apa. Enggak. Nah, hari Minggu saya ke gereja, Senin, Selasa saya ada kerjaan keluar kota. Saya ada kerjaan ke Serang. Saat saya berangkat, teman-teman, saya itu melihat di seberang jalan itu ada kecelakaan berdarah-darah banyak. Orang meminta tolong, tetapi saya tidak tahu kalau di dalamnya itu ada saya. Bahkan di chattingan saya ya waktu itu tuh masih ada chattingan sama orang yang mau saya ketemuin di Serang itu bilang gini, maaf ya terlambat karena ada kecelakaan. Di mana itu? Di situ seberang jalan. Masih ada loh, sampai saya kecelakaan dibawa ke rumah sakit itu, teman-teman. Itu chattingan saya masih ada. Saya itu melihat di seberang jalan itu ada kecelakaan, tapi saya tidak kalau aku ada di dalamnya. Gitu. Udah sampai baliknya itu bis kan, kalau naik bis kan kalau di depan itu kan naik tangga terus kayak ada palangan ya, kalau besi gitu untuk pegangan ya. Tapi nggak ada, nah cuman itu saya duduk paling depan dan pintu bis terbuka. Ya, di KM 55 Merak Jakarta, Cikande, di situ saya kecelakaan. Nah, mungkin teman-teman bisa cek kok, ada di YouTube-nya kok. Kecelakaan di KM 55 Cikande Merak Jakarta. Nah, saya di situ, teman-teman. Saya duduk paling depan pas tangga itu. Ya kan kalau bis yang dulu kan cuman ada kayak silangan aja gitu ya buat pegangan besi. Pintu bis terbuka. Di depan ada tronton besar, peti tronton itu karena di bahu jalan ada truk ganti ban ya, bocor ganti ban. Saya kira truk trontonnya ini ngantuk, teman-teman. Jadi dia kaget kalau di bahu jalan ini ada truk ganti ban. Dia mungkin ngeri mendadak. Nah, peti tronton yang gede itu jatuh ke kami, gitu loh. Jatuh nabrak ke bis kami. Nah, udah jatuh ditabrak bis kami ditabrak lagi tronton yang bawa besi besar itu nabrak kami, dan di samping ada truk box Indomaret. Jadi sampai 7 atau 8 tabrakan itu. Dan tahu nggak teman-teman, saya kan belum menyatakan kan kalau saya orang Kristen. Saya tadi belum menyatakan kalau Tuhan Yesus itu siapa. Atau Tuhan Yesus baik, saya nggak tahu. Seharusnya saat kecelakaan itu saya harus bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar nggak? Tetapi saya tidak mengucapkan kata itu. Yang saya ucapin adalah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dari mana kata-kata Tuhan Yesus baik saya juga tidak tahu. Saat des kecelakaan itu, truk tronton itu terlepas, peti itu terlepas dari truk itu, saya melihat karena saya duduk di depan. Yang saya ucapin apa? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bukannya Allahu Akbar, bukan. Tetapi saya selalu bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hingga tahu nggak, kondekturnya itu di bawah roda, teman-teman. Banyak kejadian meninggal, dan truk tronton yang bawa basi itu terlempar ke depan, kaca depan itu udah nggak rupa gitu. Nah, dan tahu nggak teman-teman, saya masih sempat turun naik, ngambil sepatu, ngambil semuanya, pokoknya saya tidak apa-apa, cuman terluka sedikit di sini saya. Dan karena saya turun di jalan itu banyak pecahan kaca, kan nggak mungkin saya lari kan, masih sempat saya ngambil sepatu untuk lari karena kaca semua. Dan kondekturnya itu di bawah roda yang harus kami turunin itu. Bayangin teman-teman, kami di situ. Saya teriakan minta tolong. Saya melihat orang di situ berdarah-darah seperti yang saya lihat saat berangkat itu. Saya berteriak-teriak minta tolong ke sana ke sini, nggak ada satu mobil yang berhenti waktu itu. Hingga ada 2 TNI yang berhenti dan akhirnya kami ditolong. Di situ banyaklah korbannya ya teman-teman. Tetapi saya cuma bisa teriaknya, Tuhan Yesus baik. Nggak tahu dari mana saya bisa bilang Tuhan Yesus baik. Kenapa saya tidak bilang Allahu Akbar? Padahal waktu itu saya belum bilang saya menerima Tuhan Yesus. Akhirnya saya nggak apa-apa. Tetapi
kami harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kami dibawa ke rumah sakit terdekat di Serang, karena kan baru di KM 55, jadi dekatnya ke Serang. Saya dirawat di Sari Asih waktu itu di Serang. Nah, saya cuma terluka sini. Saya di ronsen, pokoknya diperiksa semua lah. Saya pokoknya diperiksa semua. Dan puji Tuhan ya teman-teman, saya tidak apa-apa, cuman ada luka sini. Namanya badan kerentek ya pasti ya, karena diombang-ambing ditabrak berapa kali ya. Tetapi luka yang parah saya tidak ada, teman-teman. Nah, setelah itu saya 3 hari dirawat karena saya nggak apa-apa, boleh pulang. Saya trauma. Saya kalau lihat truk tronton itu udah keluar keringat dingin. Saya bilang, saya mau pulang tetapi saya nggak mau lewat tol. Saya bilang gitu, saya mau lewat jalan darat. Jalan biasa, nggak lewat tol. Teman-teman, dari Serang sampai ke Tangerang itu kan industri semua. Bukannya saya lewat yang tidak jalan tol itu seharusnya kan nggak ada mobil tronton ya. Malah banyak mobil tronton karena di situ industri semua kan. Wah, semakin saya nggak karuan genahnya takutnya. Tapi saya merasa kuat. Saya yakin saya kuat. Hingga sore sampai rumah, tiba-tiba saya ditelepon. Sama orang Batak, karena suami saya Batak. Kesembuhan loh. Saya pokoknya nggak mudeng doa mujizat kesembuhan itu seperti apa, pokoknya saya ikut. Saya naik angkot, teman-teman, baru keluar dari rumah sakit, saya ke sana, ke gereja lagi malam itu ya teman-teman, sambil dituntun sama suster saya waktu itu, saya ke gereja. Saya didoain, malah semakin nangis saya, teman-teman. Saya bukan merasakan badan saya sakit, tetapi malah air mata bercucuran. Bukan sedih, tapi air mata ini mengalir gitu. Nah, mungkin kalau sekarang bisa bilang inilah urapan Roh Kudus gitu. Kalau dulu kan saya nggak tahu kenapa seperti itu. Dari situ saya menyatakan saya siap menerima Tuhan Yesus, saya siap dibaptis. Nah, mungkin senang dong. Wah, langsung baptis, saya udah ngisi pernyataan, formulir, saya dibaptis segala macam. Saya udah isi semuanya, udah nyerahin foto semuanya. Iblis tidak tinggal diam, teman-teman. Tiba-tiba saya datang bulan. Hari Minggu saya datang bulan. Saya bilang gini sama suami saya, Bang, Septi nggak ke gereja ya. Kenapa? Lagi datang bulan. Saya diketawain. Saya bilang sama yang orang tua itu tadi, karena dia suaminya juga orang Batak, kan saya manggilnya Nantulang. Nantulang, ya, kenapa Neng? Saya nggak ikut ke gereja ya, jadi nggak usah dijemput. Lah kenapa? Saya datang bulan. Pada ketawa. Gue merasa ini mereka halu apa-apa ya. Saya bilang nggak ke gereja karena datang bulan ya, tapi diketawain. Jawabnya mereka, jawaban suami saya begini, Tuhan Yesus tidak jijik sama darah. Tuhan Yesus tidak takut sama darah. Lah kenapa kamu nggak ke gereja? Gue kaget. Wow, gue kaget kan. Tapi karena saya dulu kan di keyakinan saya yang dulu, maaf ya, karena memang kalau kita datang bulan tidak boleh ke masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran ya, karena najis kan, itu juga ada di GS Anissa atau berapa itu. Nah, saya masih terbawa waktu itu kan. Nah, udah gitu, ya sudahlah saya ke gereja. Oh, saya dobelin itu, maaf, pembalut saya. Saya takut kan. Sampai gereja saya takutnya, nanti kalau ketahuan saya datang bulan diusir enggak ya? Masih di mindset saya waktu itu masih seperti itu. Nah, setelah itu ternyata nggak apa-apa. Gue happy, gue sukacita, saya pokoknya sukacita banget gitu loh untuk beribadah itu. Tetapi masalahnya sudah 1 minggu kemudian saya datang bulan nggak selesai. 1 minggu nggak selesai, 2 minggu nggak selesai, 3 minggu nggak selesai, 4 minggu nggak selesai, 1 bulan kan teman-teman. 1 bulan seminggu, 1 bulan setengah, 2 bulan nggak selesai. 2 bulan setengah, 3 bulan nggak selesai. Bukan hanya berobat ya teman-teman, aku kenapa gitu kan. Datang bulan saya nggak ada selesainya. Bayangin teman-teman di luar sana perempuan datang bulan 3 bulan lebih rasanya kayak apa. Itu karena saya mau dibaptis teman-teman. Saya tuh mau dibaptis, tapi kenapa saya datang bulan nggak ada hentinya gitu loh teman-teman. Saya ke dokter, nggak apa-apa, normal datang bulan gitu. Tapi dok, ini udah 2 bulan lebih loh. Dikasih obat, bahkan obat pendarahan yang paling dosisnya waktu itu paling tinggi katanya.
Jangankan berhenti, berkurang pun enggak loh. Bayangin teman-teman, 3 bulan lebih loh saya datang bulan. Nah, pas waktu itu hari Minggu, teman-teman, saya sampai diginiin. Saya waktu itu nggak ngomong kalau saya datang bulan. Saya bilang, masa iya datang bulan terus-menerus, sampai saya digituin. Kayak seakan-akan saya itu nggak datang bulan. Tapi itu kenyataan. Kamu harus dibaptis, itu kamu nanti akan dimatrekan gitu kan. Bukan saya nggak mau, saya mau. Tapi saya ini pendarahan, datang bulan pendarahan nggak selesai-selesai. Nah, hingga teman-teman, kan dulu ada 2 jam ya sebelum pandemi ya teman-teman. Nah, saya itu kencing dulu daripada nanti. Pokoknya waktu itu saya kalau udah ada firman gembala Mas naik, saya itu nggak mau terganggu. Mungkin teman-teman yang cinta mula-mula seperti saya kayak ya, kita nggak mau sedikit pun terlewatkan dengan firman gitu loh. Nah, sebelum mulai biasanya itu saya kencing dulu biar nanti saat saya mendengarkan firman tidak terganggu gitu ya. Nggak tahu kenapa waktu itu saya nggak kencing loh teman-teman. Beneran kan? Pas di pertengahan ibadah saya pengen kencing, saya kebelet kencing, mau nggak mau saya harus ke toilet kencing. Tetapi teman-teman, pembalut saya itu teman-teman bersih, nggak ada apa-apanya. Kaget dong, tiba-tiba saya berhenti loh gitu. Langsung saat itu, detik itu saya bilang, saya pokoknya mau dibaptis hari ini sekarang juga. Habis ibadah pokoknya saya mau dibaptis. Gitu kan. Saya nelfon suami saya. Jawaban suami saya apa? Nanti di video ya, nanti foto ya. Coba. Suami saya nggak ke gereja, teman-teman, waktu itu. Saya sendiri yang ke gereja. Gitu. Saya bilang, ya saya pikiran saya bodoh amat gitu loh. Pokoknya saya mau dibaptis. Saya dibaptis itu berangkat sendiri sama pendeta yang mau baptis saya. Jadi kalau lihat sekarang, lihat dibaptis banyak temannya senang ya, saya berangkat sendiri gitu. Nah, saya sudah baptis, saya sampai rumah, Bang, aku dibaptis loh, udah dibaptis. Bagus dong, mana fotonya, mana videonya? Jawabnya waktu itu. Sudah, udah gitu, setelah saya dibaptis, selang 1 hari lain. Dalam mimpi saya, orang laki-laki itu datang lagi. Seorang laki-laki itu datang lagi. Saya itu udah pergi jauh banget. Laki-laki itu ada mulu. Kayak saya itu dikejar laki-laki itu yang berjubah itu. Saya dikasih salib emas. Saya buang itu salibnya. Saya bilang, saya nggak mau salib, saya mau emas. Tetapi enggak, salib itu dikasih saya lagi. Saya buang lagi salib itu, dikasih saya lagi. Laki-laki yang berjubah itu bilang, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Gitu. Saya itu udah lari kayak nggak bisa lari, teman-teman. Kayak laki-laki itu ada aja, bisa aja nemuin kita gitu loh, sambil kasih salib yang sudah saya buang itu tadi. 3 kali saya nggak mau salib itu, saya buang 3 kali. Dengan ketiganya dia bilang, ini untuk kamu, suatu hari, suatu saat kamu akan mengerti. Udah ngomong gitu aja. Nah, setelah itu saya bingung, maksudnya apa ya? Saya dikasih salib. Saya tidak tahu bayar harga pikul salib itu, saya nggak mudeng. Saya menerima Tuhan Yesus bukan karena diinjilin. Saya menerima Tuhan Yesus bukan karena suami saya atau siapapun atau sembako. Saya menerima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri memilih saya. Saya nyatakan, pokoknya saya ini apa maksudnya salib? Nah, semakin saya waktu itu belum bertumbuh. Nah, setelah berjalannya waktu, saya udah tiba-tiba saya melihat, pokoknya saya melihat diri saya setelah 1 bulanan, saya menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, saya ikut kalau meninggal orang Kristen gitu. Nah, di pertengahan jalan itu hamba Tuhan itu bilang gini, jangan jadi Kristen kalau nggak siap menderita. Mungkin kata-kata itu hal yang sepele ya bagi teman-teman Kristen ya. Tapi bagi saya itu kata-kata yang penuh tanda tanya, maksudnya apa gitu loh. Gitu. Nah, gue mikir aja, kata-kata itu bagi saya itu penuh tanda tanya. Jangan jadi orang Kristen kalau nggak siap menderita. Coba, bahasa itu bagi saya waktu itu banyak tanda tanya. Nah,
Setelah itu saya semakin mencari hingga saya itu, karena saya kan nggak tahu ya ke gereja gimana ya ngomongnya ya. Saya itu setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, saya itu semakin penasaran. Saya pengen belajar, saya pengen bertumbuh. Tetapi waktu itu di gereja kami tidak melayani Nurtani. Pokoknya saya itu diperlakukan sama dengan BCMA lainnya. Saya juga pengen mengerti, orang saya juga nggak pernah sekolah minggu. Saya dulunya bukan sekolah minggu, tapi saya dulunya sekolah sore, bukan sekolah minggu. Jadi saya nggak tahu, langsung saya di ibadah aja diperlakukan sama. Saya banyak pertanyaan, banyak di sini itu gejolak pertanyaan, kenapa, mengapa, ada apa, kok bisa seperti ini, kenapa, gitu loh. Itu nggak ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Sebenarnya bukan nggak ada yang bisa jawab, karena nggak ada yang mengcover saya waktu itu. Pokoknya saya mencari sendiri. Kenapa gitu? Hingga Tuhan itu memproses saya. Tuhan itu memproses saya dari usaha saya maju hingga jatuh. Hingga kita bisa ngasih makan orang, hingga kita nggak bisa makan. Kita ngalamin. Hingga kita mau diusir dari kontrakan. Hingga kita mau masak aja nggak bisa. Ada beras, ada cabai, tapi nggak ada gas. Gimana kita masak? Itu kita ngalamin seharian, kita mau makan nggak bisa. Akhirnya saya sama suami itu jual kulkas. Saya jual kulkas waktu itu cuman laku 450 karena kita butuh semau-maunya orang yang mau beli kan, menghargai, baru bisa makan. Gue alamin itu. Saya merasa, oh apa ini ya menjadi orang Kristen itu menderita. Kalau nggak siap menderita, nggak usah jadi orang Kristen. Nah, saya mendefinisikan seperti itu, teman-teman. Saya nggak mudeng firman, nggak ada pengajaran ke saya, nggak ada coveran ke saya, karena saya kan memang nggak diinjilin ya. Saya mencari Tuhan sendiri. Saya merasa, kok seperti ini, gitu loh. Hingga akhirnya, pokoknya saya itu selalu mencari hingga suatu ketika teman-teman saya tahu, itu yang paling berat ya, menurut saya waktu itu ya. Teman saya tahu, saya dijauhin teman saya, nomor saya diblok, saya dibilang kafir. Pokoknya teman-teman saya nggak ada teman. Saya cuma punya suami waktu itu dan orang-orang terdekat yang mungkin masih yang Kristen lah ya. Hingga pada waktu itu anak saya umur 6 tahun sama 8 tahun datanglah ke Jakarta, ke tempat saya. Datang ke tempat saya, anak saya bawa ke gereja. Awalnya mama saya nggak tahu kalau saya itu Kristen, menerima Tuhan Yesus. Anak saya bawa ke gereja. Saya nggak ngomong, Kak, Dek, ayo ke gereja. Karena waktu itu liburan, saya bawa ke tempat saya, ke Jakarta. Nah, saya bilang gini, kemana Bu? Ayo ikut aja. Anak saya bawa waktu itu. Nah, dia senang. Dia tepuk tangan, apa gitu. Sampai waktu itu dia pulang ke Jawa, karena dia harus masuk sekolah ya. Dia cerita sama Mbah Hutinya, mama saya. Bilang, Mbah Huti, kakak tadi diajak konser, diajak ibu lihat konser. Tahu nggak Mbah Huti konsernya itu? Bilangnya itu, haleluya, haleluya. Coba. Nah, anak nggak tahu, orang tua saya tahu. Itu nggak, tapi mama saya nggak langsung ngomong waktu itu. Terus teman saya dulu mulai, wah kamu kafir, darah kamu halal, bla bla bla. Kalau kamu pulang ke kampung kamu mah nggak usah pulang ke kampung, pulang ke kuburan lah, bahasanya seperti itulah ya. Mungkin teman-teman intimidasi, pokoknya saya bingung mau jawabin gimana, karena saya tidak tahu Alkitab itu seperti apa. Ya saya jawab sesuai yang aku dapat dari Tuhan gitu loh. Saya ngomong, Bang, ini gimana saya jawabin Bang? Ini keluarga saya bilang gini, ya jawab aja apa yang ada di hati kamu. Suami saya cuma jawabnya gitu. Coba. Jadi saya merasa, wow, saya harus bagaimana gitu kan. Dunia, mama saya bilang, dunia akhirat saya tidak akan pernah ikhlas. Dunia akhirat pokoknya begono begini. Dunia akhirat sampai nenek moyang kamu pun nggak ada yang jadi Kristen. Pokoknya namanya sumpah serapah orang tua saya itu pasti. Tapi saya yakin sumpah itu dipatahkan menjadi berkat buat saya. Saya yakin itu. Nah, udah gitu saya bilang nggak apa-apa. Sepupu saya WA saya.
agak nggak enak bahasanya. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, saya yakin kok nanti suatu saat kalian juga menerima Tuhan. Saya ngomongnya Tuhan, nggak ngomong Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan seperti saya kok. Jawaban sepupu saya, oh iya kah? Gitu aja. Tapi saya nggak mau debatin itu. Nah, karena prinsip saya nggak akan mendebatin hal seperti itu atau memaksa, karena saya percaya saya akan membawa ini loh ajaran kasih yang saya terima dari Tuhan Yesus. Kalau cuma mendebatin keluarga saya bisa aja. Cuman inilah kasih yang Tuhan Yesus kasih ke saya harus tunjukkan sifat kasih Tuhan Yesus ke keluarga saya. Gitu. Bahasa, omongan, kutuk, segala macam itu ada sama saya. Hingga anak saya di pesantren katanya biar tidak kafir seperti bundanya, agak ribet lah ya. Mau saya bawa ke sini, janganlah nanti kamu jadiin ini, nggak boleh. Mau saya bawa, pokoknya hal yang tersulit seorang ibu itu jauh dari anak. Itu hal tersulit. Tetapi saya selalu yakin, saya menghibur diri saya itu pernah begini. Memang anak-anak saya itu saya lahirkan secara daging. Tetapi kalau saya tidak bisa membawa anak saya secara roh, percuma. Karena daging tidak bisa saya bawa masuk ke kerajaan surga. Saya menghibur diri saya seperti itu, tetapi nggak munafik. Saya seorang ibu, saya juga kangen, juga kepengen anak saya bersama saya. Tetapi nggak masalah lah. Ada waktunya nanti, kalanya nanti saya bisa kumpul sama mereka, mereka bisa hidup bersama saya. Intinya di situ. Jadi ini sedikit kesaksian saya saat proses saya menerima Tuhan Yesus. Mungkin saya kembalikan ke Pak Fred. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.